Mangga, silakan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ini Bu Yuni kan berpengalaman banget lah kata muda soal eh, tentang anak berkebutuhan khusus lah ya. Itu apalagi anak kalau udah semakin besar kan perilakunya kan semakin kita tidak bisa kayak menormalkan perilaku yang dulu nakal-nakal udah nggak bisa ditoleransi lagi kayak dulu kan bisa kayak ah nggak apa-apa anak kecil nggak apa-apa. Nah, ini kita pertama tuh kepingin tahu, saya pengen tahu gimana caranya kayak mengajarkan konsep hmm, apa ya, malu Apa ya? Malu. ke anak-anak ini. Hmm. Nah, yang pertama, tadi ketika kamu menggunakan kata nakal, itu sebenarnya buat saya itu abu-abu. Nakal itu seperti apa? Nakal yang menurut saya sama nakal menurut kamu beda, ya. Jadi, nakal yang kamu maksud itu seperti apa? Tapi kalau misalnya soal ngajarin anak, ya, saya nggak pernah gini, gimana ya? Saya tidak pernah menspesialkan, ini aku ngomong Tomila ya, aku ngomong Tomila ya, karena kan Mhm. kalau aku sebagai posisinya sebagai apa sih konsultannya sekolah Malika itu kan anak orang ya, nggak mungkin juga kan ya ngomong kasarnya nggak mungkin juga tuh anak gue ngomelin gitu kan. Eh, Mhm. Kadang-kadang mamahnya ditegur aja tuh bisa takut loh ketemu aku karena orang tua di sekolahanku tuh mereka takut karena takut aku suruh diet. Tapi suruh diet tuh kacau banget deh ya. Eh, aku kasih pendapat dari how I raised Tommy ya. Jadi saya tidak mungkin saya mau bilang saya tidak pernah ya. Saya tidak pernah memperlakukan Tommy seperti dia itu spesial. Jadi kalau misalnya dari masih kecil ya, contoh dia ambil tangan dia pukul kita ya. Kan biasanya banyak orang, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa lah anak kecil kalau aku nggak, aku tangkep, aku pegang tangannya, tidak pukul. Sayang. Dari dulu gitu. Terus untuk yang lain-lain ya sama aja sih. Misalnya pelajaran sekolah ya. Oke lah, misalnya anak orang lebih cepat diajarin, anak kita lebih lambat diajarin. Tapi saya nggak pernah gimana. Oke, dia nggak ngerti ya. Oke. Jadi kayak ibarat satu ekor sapi ya. Kalau anak orang mungkin lebih, oh lihat ekor sapi langsung bisa. Anak saya enggak, dipotong dulu per bagian. Dipotong per bagian masih nggak bisa dipotong lagi per bagian. Dan seterusnya sampai dia bisa nerima. Kalau saya tuh punya prinsip, kalau misalnya anak kita nggak ngerti, ya mungkin bukan salah anaknya, tapi salah pendekatan kita masuk ke dia. Makanya aku sama Tio, aku bilang, Tio, gua nggak mau tahu, lu pokoknya masih belajar terapi. Gue nggak bisa ngajarin lu karena gue males. Gue nggak bisa ngajarin lu karena gue males. Gue jujur aja sih ya. Karena saya males Mhm. gitu. Makanya aku refer kamu gitu kan. Karena it takes a lot of practice, a lot of time, a lot of practice juga kan. Nah, kenapa saya bilang kamu perlu belajar terapi? Karena kalau misalnya kamu belajar terapi, nggak ada yang paling bagus yang bisa mendekati approach anak kita selain dari kita. Kayak hari ini aku cerita sama kamu kan yang CapCut kan. Nah, CapCut itu aku sebelumnya tuh sudah pernah lah ini long time ago lah. Terus aku minta tolong guru, aku bilang, tolong deh nih, terserah deh, saya mah terserah aja lah tuh anak mau gimana. Ya, saya nggak pernah kasih target, pokoknya anakku harus begini-begini enggak, terserah. Mhm. Nah, terus aku bilang sama Tommy, kamu tuh udah perlu mulai ngedalemin apa yang kamu mau dalemin. Kamu sukanya apa? Mau masak? Yo masak. Ya, terserah deh. Mami nggak bilang kamu perlu masak gaps. Mami nggak perlu kamu masak apa. Lah pertama kali dia masak aja masak Indomie goreng. Ya, kalau misalnya mau dihujat sama orang satu itu gaps diet itu saya nggak masalah. Kenapa? Karena saya Yang melihatnya, penting belajar. ya, ya, Hmm. saya melihatnya itu apa yang dia suka, makanya dia gerak di sana. Dia kepengen banget makan Indomie goreng, ya sok udah. Saya cuma ajarin ini, begini, begini, begini. Dia belajar dan dia bisa. Ya, jadi kalau kayak sekarang, Mami aku mau bikin brownies, boleh? Lihat aja di saya sudah dia cek di YouTube dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan CapCut karena saya minta dia untuk belajar edit gitu kan. Nah,
mata pelajaran yang paling gampang diajarin ke anak itu adalah yang sifatnya science, matematika. Satu tambah satu, kelihatan tuh jelas-jelas dua. Ya, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu bisa diajari. Yang susah itu sopan santun, ya, manner, culture, ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan kamu, gimana caranya, kapan boleh mulai tegas? Yang namanya mulai tegas itu nggak pakai kapan. The moment kamu berpikir sudah perlu jalankan. Ala bisa karena biasa. Kalau kamu tunda-tunda, yang sebelumnya itu tidak boleh, terus yang sebelumnya boleh sekarang tidak boleh, pasti akan ada friction. Ya, kalau misalnya eh, manner, manner deh gitu ya. Misalnya, eh, mungkin ya kalau misalnya ke Eli, kalau ke Tommy dulu saya bilang private area. Private area itu yang mana? Bukan hanya your genital, ya. Your private area is not only your genital, tapi segala sesuatu yang tertutup sama baju itu private area. Itu yang saya ajarkan ke anak saya. Jadi kalau misalnya, kan aku kan nggak pernah pakai baju kutungan yo. Misalnya, mami pakai baju sampai sini lengannya. Berarti yang orang lain boleh pegang cuma sini. Kayak kemarin ada salah satu gurunya Tommy, ketemu saya, shake hand, cipika-cipiki. Tommy melotot, disamperin. You are not my mom's husband. Why are you kissing my mom? Ya, jadi eh, step by step ya. Kalau misalnya konsep malu ya, konsep malu dulu aku ngajarin Tommy bagaimana ya. Oh, ada deh. Kita ngajarin dia dengan kita foto. Kita Gimana itu, foto. Bu? Di foto. Misalnya nih, contoh ya, contoh. Dia lagi do something yang inappropriate lah. Misalnya contoh, misalnya kalau misalnya anak nggak mau pakai celana gitu kan, lari-larian gitu kan. Misalnya, kedengeran suara saya? Dengar masuk masuk. Oke, jadi misalnya anak kecil lari-larian nggak mau pakai celana, Hmm. misalnya gitu kan. Hmm, hmm, Saya foto, hmm, hmm, saya foto ya, terus saya kasih lihat. Aku kasih lihat semua orang. Aku bilang gitu, biarin aja gitu kan. Jadi kayak itu, jadi kan kayaknya itu deh. Kalau aku inget-inget itu deh, itu dia pertama kali belajar konsep hmm, malu. hmm. Itu tapi waktu sudah bisa reasoning ya, Bu ya. Maksudnya, tapi bisa kayaknya di brainwash dari kecil. Mungkin dia pertamanya nggak ngerti, tapi lama-lama mungkin ngerti gitu ya. Kasih pelan-pelan pasti bisa lah. Hmm, hmm. Kayak kamu yang Bisa, perlu bisa. cari tahu caranya gimana. Hmm, Karena kan kamu betul, yang di betul. rumah sama dia. Betul, betul, betul. Mungkin celah masuknya nggak kayak gitu, tapi harus ada sesuatu Ya, lah yang iya, dilakukan iya, gitu. iya, iya. Kalau ini Bu, bahaya. Ngajarin bahaya gimana? Kan sering tuh anak kita yang Iya, nggak ngerti ini iya, langsung jalan iya, aja ke jalan raya betul, gitu misalnya. betul, betul. Mau nyebrang nggak pakai lihat dulu. Padahal itu loh, Aku lihat aku ini mungkin udah tak mungkin arahin cara kepala. pendekatan ya mungkin cara cara pendekatan yang saya lakukan ke Tommy itu nggak sama dengan buku ya Eli. Eli panggilan nama anak. Ya, mungkin pendekatan yang saya lakukan ke anak saya itu tidak tidak sesuai sama buku-buku gentle parenting lah, inilah itu loh, enggak ya. Kalau saya mungkin kalau saya bikin buku itu akan bilangnya make sense parenting, no longer gentle parenting ya. For me gentle parenting sometimes cannot work ya. Ya. Gentle parenting make mommy tantrum ya. Tapi ya seiring sayanya itu memperbaiki internal saya, ya, psikis saya bisa menjadi lebih dalam tanda kutip gentle. Kalau dulu mamahnya masih stres, banyak pikiran, banyak kekhawatiran ini dan itu boro-boro gentle ya. Kalau misalnya bahaya, ya, yang pernah saya lakukan itu adalah, oh, bentar, saya tuh kayak tangan dia, saya ambil gitu ya. Saya pegang tangan saya pukul ke aspal. Tangan saya pukul ke aspal.
Terus tangan dia saya ambil, saya pukulin juga ke aspal. Bukan kenceng gitu enggak, cuma untuk dia ngerasain kerasnya, kasarnya aspal, ya. Terus saya bilang, sakit nggak? Sakit kan? Nah, terus ke mobil saya pukul, puk, puk, sakit nggak? Sakit kan? Coba kalau misalnya itu motor, kena ini, sakit nggak? Berdarah dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya lakukan sih. Balik lagi kalau misalnya ke Eli atau ke anak lain, mungkin pendekatannya beda. Ya, nanti ya. Setoran PR. Oke, terus Tapi Nika make ini sense sih PR Bu, juga. soalnya heeh. Hmm. Iya, ya, lanjut ya, lanjut. Ya, make sense sih Bu, soalnya kan Bu Yuni juga nyobain ke diri Bu Yuni sendiri, nggak cuman dianya aja yang dipunish gitu. Jadi ada kerasa sense of It's not a fair punishment. dikit gitu. No, it's not a punishment. It's not a punishment. Eh, It's not a punishment. menjelaskan ya. Ya, karena saya Hmm. perlu ngejelasin ke dia, ya. Saya kan nggak mungkin bilang gini, aduh kamu ya, nanti kamu kalau misalnya ketabrak motor, ketabrak mobil, kamu bisa mati, kepalamu bocor, masuk rumah sakit, nggak ngerti. Jadi, despite saya seberapa panik ya, ya, saya saya akan coba nyenak ngertinya di mana gitu. Oh, dia ngerti pain, dia ngerti sakit kan, ya kan? Nah, sakitnya itu gimana? Kan sakitnya bukan kita yang pukul. Kan konteksnya itu kan dia takut, kita takut dia celaka, takut dia ditabrak, biar dia nggak lari gitu kan? Itu kan konteksnya. Nah, ketika dia sakit, apa yang dia kena? Misalnya sampai amit-amit kejadian kecelakaan, apa dia kena apa? Yang pertama dia kena mobil, dia kena motor, dia kena aspal. Ya itu dulu yang kita kasih dia kenalan. Ya balik lagi kan saya bilang, bukan penganut gentle parenting. Make sense parenting. Make sense parenting. It works. It works. Apalagi? Banyak sekali. Kalau kamu tahu kan saya kan selalu kalau ngajarkan pakai analogi. Ke Tommy pun sama. Karena kalau misalnya nggak pakai analogi, dia nggak tahu, dia nggak kebayangnya gimana. Kita ngomong dari apa yang dia tahu. Pisau. Oke. Pisau kalau kecil lukanya segini. Kalau besar bisa jadi lukanya lebih besar kan. Nah kalau ya seperti itulah pokoknya ya yang dia paham lah. Oke, oke. Thank you Bu Yuni. Ini lagi next. Tips stimulasi yang murah meriah di rumah. Nah, Kan kita ini kan nggak penting mungkin banget nunggu ya. terapi terus. Mhm. Betul. Kan, sorry. Apa Em, Bu Yuni? kan kalau misalnya menurut prinsip ABA itu kan satu hari minimal 8 jam. Ya, satu minggu minimal 44 jam. 44 jam, 40 jam. Ya, Hmm. kecuali emak bapaknya kerjasama jadi terapis anak, nggak mungkin, boncos ya. Boncos kan? Nah, sebenarnya yang paling gampang itu adalah satu, bikin chart, checklist. Ya, dari dia bangun sampai dia tidur. Apa aja, ya terserah, apapun. Yang udah wajib-wajib ya, misalnya bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, misalnya apapun gitu ya, olahraga itu termasuk loh. Itu termasuk terapi loh. Ya, Hmm. ya. Terus kerjaan rumah tangga. Kamu tahu nggak, saya udah 10 tahun nggak pakai pembantu di rumah. Hmm. Awal-awal ya pontang-panting. Tapi eh, kenapa saya memutuskan untuk tidak pakai helper sama sekali di rumah? Itu karena saya mau anak saya itu bertanggung jawab sama diri dia sendiri dan saya bisa sign dia to do housework. Kalau dari dulu misalnya ada helper pun, anak saya masih bayi pun ya, pengasuhnya, saya bilang, tugas kamu itu hanya untuk jaga agar anak saya nggak jatuh. Kepalanya nggak kejedut tembok, nggak kejedut lantai, karena buat saya itu yang penting. Ya, nggak jatuh sama nggak kejedut. Kalau saya ngelihat kamu melayani anak saya kayak raja, saya pecat loh, saya bilang. Mana ada orang kayak begitu? Ya, Langka. iya. Anak saya mau pakai sepatu, gijik, gijik, gijik. Nih si mbaknya atau neninya ambil sepatu. Saya bilang gini, gak, 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 gak. Diam sana, diam, diam, diam. Kasih dia ambil sendiri.
Tugas kamu cuma kasih lihat aja, ambilnya di sini. Ayo sekarang ngapain? Ayo apa? Itu kan terapi, Tio. Misalnya dia mau makan, waktu itu kita pernah ngobrol ya. Kamu kepengen anakmu bisa ambil sama taruh piring sendiri, betul ya? Itu kan termasuk terapi. Itu kan kayak orang olahraga. Di rumah olahraga orang bisa gak bisa. Cuma kalau olahraga di tempat kebugaran, kan udah bayar. Oh nggak mau kan pergi, biar nggak rugi. Masalahnya ketika sudah ada misalnya udah bayar udah ke sana, rasanya tuh udah selesai. Orang tua udah bayar terapi di tempat terapi, rasanya tuh udah selesai. Udah sampai pulang ya udah emaknya sibuk flipping, flipping gitu ya. Atau ngapain, anaknya ngapain lagi itu kan juga sama, nggak? Nyapu, ngepel itu membantu stimulasi, refleks primitif ya, midline midline kanan kiri depan belakang atas bawah itu semuanya dapat ya. Terus kalau misalnya di rumah masih ada jemuran, belajar jemur, ya jemur itu kan balance juga kan. Belajar Hmm. meres, ya Hmm. meres, ya. Misalnya ada kain lap atau handuk kecil, tolong mami cuci. Nanti kalau tambah besar, tasnya tambah. Misalnya ganti spray, ganti spray, ya vacuum gitu kan. Walaupun anak saya nggak senang sama suara kenceng, dia pakai headset terus dia vacuum. Nah, kalau misalnya dia udah terbiasa, biar lebih semangat, tambahkan jadi chores, ya kan? Dapat mirip Abah juga kan sebenarnya Abah kepake banget kok, Iya, iya, iya. ya. Misalnya cuci piring itu juga termasuk. Yang jelas itu tetap perlu dijalanin, ya. Ya dikejar itu motorik kasar dulu, ya. Jadi kalau misalnya tergantung nih, kalau anaknya masih aduh nggak mau fokus banget, anaknya susah diarahkan ini dan itu, nggak usah dikasihin bolpen terus suruh nulis atau krayon suruh mewarnai. No, 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 no. Kejar aja dulu motorik kasar dulu. Jadi kalau misalnya dari 100% itu persentasenya kalau misalnya anaknya masih butuh motorik kasar banyak, ya motorik kasar lebih banyak, motorik halusnya lebih sedikit. Nanti kalau misalnya itu ya disesuaikan. Siap, siap. Oke, oke. Nanti di Semangat ya, semangat ya. lagi. Itu loh, Bin. Saya tuh juga nggak pakai ART. Jadi kan biar cepet. Kalau misalnya itu kan soalnya lebih lama ya kalau sama anaknya ini. Jadi biar cepet Hmm. selesai kerjaannya. Jadi kadang-kadang terlupakan. Padahal ya itu penting sekali itu. Soalnya Oh, repot ya kalau nanti benefitnya kan jangka panjang ya. betul, kalau kamu kan mikirnya kan nyuruh nih anak lama nggak kelar-kelar gitu kan. Ya. Kalau aku, misalnya yang kita ngomong cuci piring ya. Kalau aku itu bukan hanya lama dia kerjain, ongkos air lebih mahal kak. Ongkos air lebih mahal. Ampun, adalah begitulah. Itu sekarang dari segi terapi wicara, Bu. Kalau tadi kan terapi in general ya, terus apa terapi dari motorik apa. Nah, sekarang kalau dari speech gitu gimana? Stimulasi yang bisa dipraktekin di rumah gitu. Kamu tahu nggak? Saya nggak percaya sama terapi bicara. Gitu ya. Gimana gimana Bu bisa diceritain? Gini gini, aku tuh coba praktekin ya. Ini caraku ya Bu ya sekarang. Tapi kayak tolong dicela, tolong dicacati kalau misalnya salah, tolong dipermak. Oh, Jadi yakin gini. mau dicacati, dicela gua lah. Jadi Eli misalnya mau apa? Mau minum ya. Bilang dulu Eli kan aku kan dengerin kelas ibu yang Aba kan. Jadi kan ada template-nya itu kan ya. Jadi eh bilang dulu Eli, Mama Eli mau minum, Mama Eli mau mie. Terus dia Hmm. nggak keluar sesuai ekspektasi Hmm. Bu. Dia Hmm. harapan saya tuh nom atau mie ya keluarnya. Tapi nggak keluar, keluarnya yang lain. Kak lah, Hmm. ga lah, bak lah, kayak gitu. Hmm. Jadi nggak kasih-kasih deh. Pernah sih dia tuh berhasil, mie Hmm. keluarnya. Udah aku puji-puji gitu, wah hebat berhasil gitu. Tapi cuman kayak berapa kali aja terus gak mau lagi Bu. Akhirnya dia tuh bahkan kayak gini, suruh ngomong dulu kan. Dia bahkan kayak, alah nggak usah wes repot aku kayak gitu. Oke.
Yang terlihat adalah satu, ya, dia itu takut gagal. Takut gagal dan takut sama challenges. Nah, jadi mungkin em, challenge-nya ya, karena dia takut gagal dan takut sama challenges, maka challenge-nya itu perlu diturunin sedikit. Oke, kalau misalnya yang sekarang ini buat dia terlalu susah, akhirnya dia tidak mau mencoba, jadi challenge-nya diturunin sedikit. Kamu yang bisa, ya bayangin aja satu sapi dipotong lagi, gimana cara motongnya? Ya, eh kalau misalnya makan, minum yang menjadi kebutuhan pokok, itu tidak disarankan dipakai menjadi terapi atau reward, Reinforcement. ya, atau reward itu nggak disarankan. Oke, terus tadi mau yang mana lagi? Tadi apa pertanyaannya saya lupa. Untuk Oh, terapi melatih bicara. speech. Terapi Iya. bicara. Jadi gini, eh, mungkin ketika ini keluar akan banyak dicela orang ya. Mungkin dia bilang, oh si Yuni so pinter gitu ya. Tapi saya punya pendapat saya sendiri tentang terapi bicara. Terapi bicara, apa yang diajarkan di dalam kelasnya? Yang pertama, mereka menerapkan prinsip ABA. Dan mereka pakai teks. Mereka pijat-pijat, oke lah ya. I'm not saying it's not working, tapi untuk seseorang itu bisa bicara, ya, ini perlu dia punya organ ininya perlu kuat, ininya perlu kuat, ya. Untuk pembuktian pegang tanganmu di leher dan kamu ngomong, get nggak tuh leher, get esofagusmu, kotak Hmm. suaramu get nggak, ya. Ah, Sekarang kalau misalnya otot pipinya lemah, otot sininya nggak kuat, nggak akan keluar suara. Kalaupun keluar suara paling menjerit, ya. Terus kalau misalnya untuk ngomong, anak itu kan perlu ada kemampuan kognitifnya. Kalau misalnya kognitifnya masih kurang, balik lagi, keluarnya jerit. Sekarang kalau misalnya, mohon maaf ya, aduh ini mungkin nanti ada terapis bicara yang denger. Kalau misalnya di stimulasi mulutnya, kan nggak nyaman. Bahkan mungkin ada yang sakit. Anak itu nangis, jerit-jeritan. Apakah itu akan menstimulasi dia ngomong? Mungkin ya, mungkin nggak. Ya, tapi yang jelas paru-parunya jadi kuat karena olahraga. Olahraga paru-parunya gitu ya. Kalau saya merasa terapi bicara itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang pernah punya kemampuan untuk bicara. Contoh, pasien stroke, ya, pernah pernah tahu caranya ngomong, cuma karena stroke kehilangan kemampuan berbicara. Ya, tapi kalau misalnya untuk anak-anak special need, anak-anak autism, apalagi yang memang dari awalnya itu boleh dibilang ekolali aja minim lah gitu ya. Nah, maka yang pertama kali perlu dikejar itu adalah beresin perutnya. Balik lagi ke gaps. Karena si gaps itu dia akan memperbaiki motorik organ-organ yang dibutuhkan untuk ngomong, ya. Untuk tuh anak itu bisa ngomong bukan hanya jerit, ya. Dan kalau dia bisa memperbaiki kognitifnya, betul gak? Bisa ngerti, bisa mikir, bisa meniru perilaku. Ingat dong ya pelajaran ABA, ya kan? Meniru perilaku, ya kan? Bisa belajar dengan melihat sekeliling. Nah, kalau misalnya em, anak dengan gangguan ora motor disikat, itu ya oke, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau misalnya banyak, karena banyak banget orang tua itu yang mereka itu fokus untuk terapi bicara dan yang lain-lainnya udah, yang penting saya butuh anak saya bicara dan sekarang saya terapiin bicara. Kalau misalnya Tio mau tahu ya, di Malika itu nggak ada terapi bicara. Di Malika hanya ada satu terapi. Terapinya cuma satu macam, tidak dikotak-kotakan. Kenapa? Because manusia is all rounded, holistic approach.
Bagaimana sih? Di sini ngomong, di sini disuruh sensori, di sini disuruh perilaku. Enggak, semuanya jadi satu. Semuanya kita bikinin dalam satu kurikulum. Nanti dilihat. Yang ini, lalu ini, semuanya. Bahkan termasuk stimulasi refleks pun masuk. Dan hasilnya luar biasa. Luar biasa. Jadi yang satu udah bisa sekolah atau misalnya lanjut atau bagaimana referensi ke temennya, referensi ke temennya. Ya mohon maaf ya kalau misalnya ada yang berproses sebagai terapi wicara. Tapi itu menurut menurut pendapat saya dan anak saya nggak pernah terapi wicara dari masih kecil. Dari dia nggak bisa ngomong sampai sekarang bawel. Oke. Itu, Bu. Kalau misalnya gini, orang itu udah ada pemikiran kalau diet itu penting, tapi belum siap buat terjun ke gaps langsung. Apa yang bisa dieliminasi terlebih dahulu dari pola makan anaknya? Empat pilar itu. Satu, karbo. Ya. Lu karbo nggak bisa, anak saya selalu kepengen makan nasi. Kalau nggak makan nasi gimana? Indeks ekonomi, semuanya mahal dan seterusnya dan seterusnya. Oke, apa yang bisa kamu stop? Terigu bisa dong. Ya, kadang-kadang orang tua itu bahkan itu mereka noraknya gini. Sorry, saya bilang kata saya sebut kata norak ya. Oh, anak saya mah kagak makan tuh yang snack-snack yang di minimarket yang lokal. Biasanya makannya yang import. Oke. Kemarin baru lagi. Komposisinya. Podo wae yo. Podo wae gitu kan. Gluten-gluten lagi. Pe-pean lagi. Terus ada yang kemarin. Oh diet ya? Enggak. Anak saya nggak perlu diet. Anak saya sudah saya haramkan makan yang manis. Udah selesai tuh sampai situ. Terus lanjut lagi ngomongnya. Kecuali sekali sih buat apa? Buat reward. Dia nggak bilang kata reward sih. Dia bilang buat apa kemarin ya? Jadi ya Hiburan. ya kadang-kadang gini. Ketika kita pilihannya gini ya. Kalau misalnya strict, ya udah strict. Karena kalau misalnya strict terus longgar, nanti banyak bocornya. Bocor boleh nggak? Ya kalau misalnya kamu sudah rasa progres anakmu sudah cukup, ya boleh bocor. Atau yang seperti saya bilang tadi, saya ngincernya anak saya mau masak. Kan nggak mungkin tuh anak saya suruh belajar masak mie stok. Yang adanya dia nggak mau turun kayak Eli. Ya, Eli disuruh bilang minum minum kayaknya kok susah, ya udahlah nggak jadi minum gitu kan akhirnya pergi lah. Anakku, aku mau suruh dia belajar masak, terus aku bilang oke kamu masuk ke dapur belajar mie stok, nggak akan mau dia. Ya nggak akan mau denger deket-deket panci, deket-deket kompor tuh nggak mau gitu. Ya, jadi eh, yang jelas ultra processed food itu benar-benar harus stop. Ya, manis-manis, pengawet, perasa, bahkan dari suplemen sekalipun itu mesti hati-hati. Bahkan dari produk-produk yang katanya sehat, misalnya fermentasi susu merek tertentu yang masih ada tambahan pemanis dan lainnya gitu kan. Itu kan minuman sejuta umat. Belok kiri, belok kanan di toko apapun nemu gitu kan. Nah, jadi ya yang paling menurut saya tuh yang paling itu ya udah kita lagi ngomong konteks itu ya, konteks anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya dalam konteksnya anak berkebutuhan khusus, maka gluten free, sugar free, casein free itu wajib. Nggak boleh. Ya, tapi yang seperti saya ngomong, kamu jalanin gluten free, sugar free, casein free, ibaratnya itu udah naik, ya, terus mentok, terus segitu-segitu aja. Akhirnya apa? Kok anak saya nggak ada perubahannya, cuma segitu-segitu aja. Ya, sebenarnya sih Tio, daripada ngikutin yang ayah-ayah wae ya, misalnya gini, rotasi ya, hari Senin makan berasnya ini, minyaknya ini, dagingnya ini, hari Selasa diganti, berasnya merek lain, minyaknya merek lain, dagingnya merek lain. Itu bisa sinting Tio, Iya, ya. iya, ya, Udah setuju, setuju. itu bisa sinting ya. Udah mana banyak yang ditakut-takutin. Ini klienku sendiri ada beberapa takut-takutin, nggak boleh denger musik. Bahkan tidak boleh video call sama orang tuanya yang misalnya orang tua atau kakek nenek yang ada di luar kota atau gimana, nggak boleh video call. Sehingga
mohon maaf ya, mamanya sendiri pun stres. Sampai saya bilang gini, nggak ada urusan. Anak saya pertama kali dia belajar ngomong itu, ya maksudnya yang tadi kita balik ke verbal ya, itu karena saya ajarin dia nyanyi. Apakah dia bisa nyanyi? Enggak. Saya konyol-konyolan aja sama dia. Saya joget-joget. Terus lagi nih, la 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 la. Saya saya gini kayak mic gitu loh, kasih Tommy. Nanti Tommy, Hmm. lah, udah ngikut satu kata tuh. Hmm. Terus la 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 la. Terus pakai musik, musik anak-anak segala macam. Kalau saya sih selalu pakai apapun yang saya ada, baik itu gadget sekalipun ya, saya pakai. Tapi untuk kepentingan saya, apa yang saya bisa progres anak, saya nggak musuh sama gadget. Kenapa musuh sama gadget? Kamu sama saya aja generasinya udah beda. Kamu lahir aja mungkin sudah so many gadget electronic things. Kalau saya kan dulu mainnya congklak. Mau banget gua. Loh, zaman ini juga kok. Dulu tuh aku belum ada handphone. Iya. Aku, hmm, Jadi kita nggak bisa samain dengan zamannya anak kita. hmm, Lagi. oke. Terus ide snack, Bu. Jadi kan nggak boleh itu. Terus snacknya apa? Gitu. Kenapa anaknya perlu snack? Ya kan orang biasanya kan kayak gitu. Takut anaknya kelaparan karena nggak makan nasi. Jadi snacknya apa? Lah itu kamu udah menjawab sendiri pertanyaanmu karena takut anaknya kelaparan. Padahal kalau misalnya kita benar-benar menjalankan prinsip GAPS, gak lapar, gak lapar. Aku jujur aja ya, for the last I don't know few months, aku tuh banyak makan, banyak ngemil, banyak bocor lah ya. Ya, kenapa? Karena saya stres. Bukan karena saya lapar, tapi karena saya menjadikan snack itu sebagai apa ya, kayak break aja gitu. Saya nge-break, butuh sesuatu untuk mengunyah. Kayak saya lagi kerja nih, udah mumet, ya udah nge-break. Tapi lain dari itu, kalau misalnya sebelum ini ya, bahkan saya kuat puasa, ya kan? Terus dia bilang, anak kecil kok puasa gini-gini dan sebagainya. Oke, tapi kalau misalnya pemikirannya itu makan, snack, makan, snack, maka kamu nggak akan ngasih kesempatan badanmu istirahat. Balik lagi, nanti anaknya jadi ada gangguan insulin resisten, bahkan pada anak-anak. Makanya anak-anak banyak yang stunting, anak-anak banyak yang insulin resisten, obesitas, childhood obesity dan sebagainya ya karena masih punya pemikirannya itu makan snack, makan snack, makan snack. Kalaupun misalnya sampai mau mencari snack, kalau tergantung juga, misalnya tahapannya apa. Kalau misalnya tahapannya ya masih di intro, kulit goreng boleh, kerupuk kulit pun boleh, ya. Ya kalau misalnya kerupuk kulitnya beli ya merem-merem sama micin lah. Itu gimana? Kalau enggak bikin sendiri kan riwehnya. Lumayan lah. Kalau punya oven sih bisa lah ya. Atau di Ya, pan fry aja sampai kering gitu ya. itu justru itu nggak usah sampai kerupuk tapi digoreng saja. Misalnya kulit ayam digoreng gitu kan. Nanti lemaknya bisa buat masak. Ya udah kulitnya itu buat snack boleh. Hmm. Atau kalau punya dehidrator ya kayak buah atau daging di slice bisa buat buat dendeng gitu bisa. Wah, enak Mm-mm. tuh. Mm-mm. Oh, kalau dehydrator itu Bu, jadi dagingnya itu di slice, kan daging slice itu. Itu langsung di dehydrate atau harus dicelup dulu, mateng baru terus dehydrate. Kalau Soalnya aku dari pernah dengar, pengalaman betul, kalau mm, dari pengalaman saya itu beda cara, beda produk akhirnya. Jadi kalau misalnya dimasak dulu ya, baru di itu dia akan lebih itu sih lebih yang pertama lebih ada rasa, terus lebih ada teksturnya. Karena kalau misalnya contoh daging mentah langsung ke dehidrator, yang pertama itu rasanya sangat-sangat plain, kalaupun dikasih garam itu juga nggak terlalu nempel ya. Terus karena kan dehidrator itu kan dia panasnya
nggak sampai itu ya, cuma 60 ya, 80 ya, nggak sampai, bahkan nggak sampai 100. Jadi untuk mateng itu mungkin ya nggak terlalu ideal ya. Maksudnya nggak terlalu gimana-gimana dan nggak bisa garing kalau misalnya langsung. Itu balik lagi ke cara Hmm. masak sih, Tio. Masing-masing tergantung bagaimana cara mau ngolahnya. Tapi bisa. Saya buah juga bisa. Oke, thank you Bu, ide yang bagus sih itu. Anu, terus gimana Bu Yuni melatih anak Bu Yuni yang spesial buat bisa akhirnya makan dengan GAPS diet? Kan nggak langsung, kan aslinya kan juga pola makan anak tipikal autism biasa gitu ya. Mm-mm. Terus sampai pindah ke GAPS itu gimana Bu? Tips and trick atau gimana prosesnya? Awal-awalnya itu pasti ngenalin kaldu. So, aku pertama kali nyobain games itu adalah saat libur Lebaran. Saat libur Lebaran, waktu itu kita eh, masuk ke apartemen dan apartemennya itu kosong, ya. Jadi kita cuma ngejing-jingan slow cooker. Jadi bener-bener itu di kabinet-kabinetnya tuh semuanya tuh kosong, ya. Kita cuma taruh kulkas, isinya ya daging, ikan, gitu kan, sayuran yang mau kita pakai. Itu. eh Libur Lebaran, kebetulan semuanya banyak yang jalan-jalan dan sebagainya. Akhirnya kita juga nggak banyak gangguan. Setelah libur Lebaran, seperti biasa, ya kakek nenek yang terlalu sayang sama cucu, biasanya itu jadi ya itu ya, jadi yang jadi yang itu terlalu supplier untuk bahan cheating gitu ya. Hmm. Walaupun seminggu sekali gitu kan, ketemunya kan seminggu sekali gitu. Eh, Awal-awal sih mengenali itu dulu ya, maksudnya ya awal-awal kenalin kaldu, terus waktu ada kesempatan libur Lebaran jalanin tuh ketat. Lepas libur, lepas libur itu juga banyak lagi. Sebenarnya kalau misalnya saya ambil contoh dari eh, how orang-orang di luar ya, terutama di Amerika itu dia mereka menjalankan. Ini cerita dari eh, grup practitioner gitu. Mereka tuh tidak menjalankan intro itu terlalu lama ya. Jadi mereka juga bilang jalanin intro itu ketika lagi ada misalnya yang seperti saya bilang tadi, misalnya holiday. Kalau tadi kita kan di sini kan yang lama apa sih Lebaran. Kalau misalnya di Amerika kan mungkin Christmas holiday ya, agak lama kan. Nah, itu. Jadi eh games itu kan protokolnya kan protokolnya kan banyak, stage-nya kan banyak. Ya kalau misalnya lagi butuh ya di stage yang lebih intens. Tapi kalau misalnya memangnya sudah lebih gitu bisa kok shift ya. Tidak harus ada di stage satu terus-menerus. Kalau aku gimana Bu? Boleh pindah stage nggak si Eli? Eli itu ya, aku kalau ngeliatin foto videonya ya, anak itu sekarang tuh bagus banget, ya bagus banget. Eh aku pernah ada satu klien CP, ya, dia itu sebelum temu sama saya, dia itu udah ngejalanin gaps secara mandiri di intro satu tahun, Hmm. ya. Tapi hasilnya masih nggak maksimal. Lalu berjodoh sama saya, konsul, ya, pendampingan. Waktu itu juga adalah tuh terapinya yang home terapinya itu kan. Terus kayaknya aku lupa sih ya, exactly-nya tuh dalam berapa bulan anak itu bisa eh, onggek-onggek gitu loh. Padahal anaknya udah gede. Hmm. Aku cerita ya, waktu itu pas dia kenal aku tuh udah 6 tahun anaknya. Terus akhirnya lama-lama dia bisa duduk di ranjang, dia bisa apa, sampai akhirnya dia Hmm. bisa berdiri, bisa jalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Percaya atau enggak, anak itu masih di stage satu, Hmm. ya. Terus waktu itu saya pernah bawa case-nya itu saya obrolin ke forum practitioner. Terus saya bilang kan gimana ya, anaknya nggak mau yang lain gitu kan. Eh Coba aja bikinin casserole, coba aja bikinin apa-apa. Terus aku bilang sama maminya, Bu coba aja. Aku cobain anaknya nggak mau, katanya. Tapi nggak apa-apa juga deh Bu Yun katanya, karena progresnya bagus-bagus aja kok. Ya saya bilang gini, ya udah tetap dengan apa yang dia makan sekarang selama dia nyaman. Tapi kalau misalnya dia mau nyobain makanan lain,
Ya, maksudnya gini, jangan kita nggak ngomong gluten, kita nggak ngomong apa gitu ya. Maksudnya di stage lain gitu ya. Tapi anak itu mau gitu ya, masih real food nggak apa-apa, kasihin aja, lihat aja gitu Hmm. kan. Jadi karena mungkin ya balik lagi ya, badan kan tahu apa yang dia mau, apa yang dia butuh. Kalau misalnya contoh nih, abis makan sesuatu terus badan dia nggak nyaman atau enggak dia ngerasa nggak enak di mulut, mungkin juga dia nggak akan itu. Kayak anakku itu dulu waktu masih kecil itu alergi sama peanuts, ya, Hah? kacang tanah. Oh. Nah, tapi udah gede itu kan udah nggak alergi kacang tanah, tapi dia sudah tidak suka sama teksturnya. Jadi kalau misalnya Hmm. ada yang kacang tanah atau enggak telur asin atau enggak kemiri, dia udah bilang aku nggak mau, aku nggak suka. Aku cuci mulut ya mami gitu, dia bisa gitu. Aku cuci mulut ya mami, ya udah. Dia lepeh, dia kumur-kumur cuci mulut udah. Jadi kalau misalnya ke Eli, misalnya dia mau naik tahap, ya, ya udah kasih aja dikit-dikit, cobain yang dia mau. Kayak occasionally gitu ya Bu ya. Oke, oke. Siap, thank you, thank you. Gini, Bu Yuni ini dari tahu Gaps ini dulu kenapa, bagaimana ceritanya dan gimana kok bisa tertarik belajar Gaps? Aku itu kan dulu 10 tahun yang lalu itu aku kan punya komunitas namanya Beyond Autism. Followernya lumayan, ya, lumayan. Pada saat itu kalau aku nggak salah ingat itu udah 10 ribuan, ya. Uh, jadi aku tuh banyak jalan bareng sama profesor, sama neurolog, sama dokter dan sebagainya. Nah, di situ aku berjodoh tahu Gaps Diet, aku baca bukunya. Nah, aku baca bukunya, aku share ke teman-teman komunitas gitu. Kok hasilnya bagus ya, gitu kan? Hasilnya progres ya, gitu kan? Akhirnya dari itu portfolionya itu aku mendaftar jadi practitioner sama Dokter Campbell. Hmm, Oh, oke oke. Gini maksudnya kan ya is living proof juga kan, sudah diterapkan ke anak-anak itu akhirnya ya sudah di situ awal mulanya. Jadi sebelumnya itu udah diterapin ke anak sendiri, udah diterapin ke member-member komunitas gitu kan. Sebenarnya kasihan loh Tio, ya karena hah? ketika aku eh, berjumpa sama teman-teman di daerah, mereka itu bukan gak usaha, mereka itu usaha. Banyak sekali dari mereka itu yang dikadalin sama beli produk, dan produknya itu nggak murah loh. Ada yang sampai berapa puluh juta untuk beli vitamin, suplemen ataupun obat agar anaknya bisa ngomong. Banyak ya kayak gitu tuh ya. Puluhan juta. Terus akhirnya nggak dapat apa-apa. Begitu dia jalanin gaps, anaknya bisa ngomong. Terus bagaimana? Terus aku bilang, kamu mestinya puluhan jutanya kasih saya. Aku bilang, Buka ya peternakan begitulah. organik. Bisa bisa kebeli sawah, Tio. Iya. Ya enggak lah ya, cuma berapa puluh juta, sawah lebih mahal mungkin ya. Anu, apa, Bu Yuni kan sering bilang ya, kalau anak kita tuh ada masalah, selain masalah fisiologi, masalah yang kita bisa bantu dari diet dan segala macam itu kan juga ada karena kita orang tuanya itu kadang-kadang ada masalah psikologis atau inner child atau apa itu ada stres atau gimana. Itu eh, apakah ada penjelasan kayak ilmiahnya lah ya, kayak gimana kok misalnya itu bisa terjadi di anak gitu. Kayak to Ini, help people understand kalau misalnya ada apa ya hubungannya gitu. oke, contoh gini ya. Saya ambil contoh misalnya gini. Orang yang punya sakit diabetes, ya, itu dia punya. Ini kita generalisasi ya, generalisasi. Biasanya mereka itu orangnya terlalu strict. Kalau istilah saya kekeh si melekeh gitu ya. Pokoknya kalau udah bilang A itu A nggak boleh ditawar gitu. Pokoknya kekeh si melekeh lah gitu ya. Bayangkan orang tua yang seperti ini.
Misalnya Tio punya mama, punya papa. Aku tahu orang tuamu baik banget. Kita pernah ngobrol orang tuamu baik banget ya. Aku tahu. Contoh misalnya orang tuamu itu galak, kekeh si melekeh, tidak boleh ditawar. Kalau misalnya udah kasih ultimatum A, harus A, nggak boleh ditawar lagi. Nah, bayangkan kamu akan menjadi anak yang seperti apa dengan orang tua seperti itu. Pasti kamu akan sangat, sangat, sangat rigid. Kamu akan sangat takut dihukum. Kamu akan menjadi sangat controlling. Betul nggak? Nah, bayangkan anak ini dewasa, ya. Seumur hidupnya dia hidup dengan anxiety, dengan ketakutan, what if, what if, what if. Kalau ini gimana? Kalau gini gimana? Entah kalau ini, bla bla bla. Nah, ketika dia lahir, dia punya anak, dia akan dua, either dia plek ketiplek ngikutin how the parents, pola pola asuh parentsnya ke anaknya, atau ya dia bebasin. Dulu ma bapak gue galaknya minta ampun, gue jadi orang tua gak bakal galak sama anak. Bisa. Atau gak bisa. Anak itu harus gitu. Nah, sebenarnya yang paling simpelnya seperti itu aja. Ya. Jadi kita ini kan ada genetik, ada epigenetik. Genetiknya itu memang dari badannya kita, ya. Badannya kita, terus mungkin kita punya human design gitu ya, kita punya desain seperti apa gitu kan. Tapi human design-nya itu juga kan bisa ada yang tidak sesuai dengan desain ketika dia hidup. Kenapa? Karena epigenetiknya dari keluarganya dibesarkan seperti itu, pola 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 asuh seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang segala sesuatu yang sifatnya spiritual, ya, misalnya apa segala macam, semua memori yang yang pernah kita pahami dari yang tadi kan saya ngomong dari papa mama, ya kan? Papa mama punya papa mamanya, jadi kita punya kakek nenek. Biasanya tuh kurang lebih sifatnya kurang lebih mirip-mirip, sehingga menciptakan orang tua kita seperti itu. Atau ada trauma. Dan semua memori itu masuk ke kita punya muscle memory. Muscle memory. Ya, kalau misalnya mau dikembangkan lagi, ya bisa nyambung misalnya. Oh, ini dulu kita ada kita yang jadi penyetop karma leluhur, misalnya seperti itu ada mode-mode seperti itu, atau enggak eh, apa ya? Kalau saya itu meyakini anak itu adalah cerminannya kita, cerminan luka kita itu. Dan orang tua kita itu sebagai sekolahannya kita. Kita dibentuk dari mereka, luka kita di mana, lihat ke anak. Tadi makanya saya bilang, saya bisa menjadi lebih gentle parenting karena saya udah ngeberesin saya punya PR internal. Kalau misalnya enggak, ya Hmm. sama juga. Kita ngelihat anak orang, oh udah lebih pinter ya, oh udah sekolah ya, apalagi tahun ini anak saya teman-temannya itu semuanya udah pada lulus SMA, udah pada lanjut ke kuliah segala macam. Kalau misalnya saya masih masih belum beres sama diri saya sendiri, maka akan lebih anxiety lagi saya. Duh, anak gue gimana ini sebagainya. Tapi kalau misalnya kita udah beres sama diri kita sendiri, ya udah kita ngelihat, oke, as it is, as it is. Jadi kita bisa lebih 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 clear lagi kan. Nah, banyak sekali itu dari pengalaman yang saya membantu mendampingi teman-teman ya saat menjalankan gap segala macam itu. Contoh, ruam deh ya, ruam. Kalau misalnya dia udah dibantu dari sisi gaps-nya, pola makannya, membaik, tapi kok masih nih, masih ada gitu ya. Kadang-kadang itu bukan bukan dari pola makannya, ya. Diajakin ngobrol, ternyata, oh iya masih kecil, pernah ada trauma ketika bla 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 kecelakaan mobil. Itu kan gak ada hubungannya. Tapi begitu itu dirilis, beres. Belum lama ada lagi masalah kulit juga. Ini masalah kulit juga. Eh, something, something, something. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya bilang,
kayaknya ini deh ya, karena dia merasa neglected ya. Dia punya mama, dia punya papa gitu kan, dan dia juga dari keluarga yang the have gitu kan, punya. Tapi orang tuanya sibuk, jadi kayak luka pengabaian. Setelah itu diberesin, obat tenangnya stop, obat tidurnya stop, gangguan kulitnya membaik stop. Itu bagaimana cara ngejelasinnya? Honestly, I also cannot explain se, 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 sebegitu itu ya. Mungkin mungkin nanti kalau ada kesempatan ya, Tio bisa ngobrol sama mentor saya yang untuk ngejelasin hal seperti ini. Tapi kalau saya itu saya cuma ngejalanin aja, ngejalanin, ngebantu teman-teman terus ngobrol-ngobrol. Apa hubungannya ya? Tapi emang seperti itu. Nah, gimana caranya kita tahu masalahnya itu di sebelah mana yang membuat kita eh apa ya? Kan misalnya Bu Yin tadi ada yang pernah apa karena kecelakaan kayak gitu. Gimana cara kita tahu kalau oh ternyata masalahnya itu sebelah situ kayak gitu. Supaya kita tuh Oke, bisa memproses kayak gitu loh ya. oke. Kalau misalnya dari mana, yang pertama itu kan kalau misalnya kita bicara tentang manusia secara utuh, holistik, badan, pikiran, spirit, jiwa. Yang paling gampang itu ngurusin badannya dulu. Dengan cara apa? Jaga pola makan, jaga pola hidup. Mau pikirannya, mau gini deh, mau lu meditasi pagi, siang, malam ya. Kalau misalnya makanan lu sampah, paham kan? Nah, kalau misalnya makananmu sampah, for most definitely pikiranmu juga berantakan. Apalagi kamu pernah punya luka, ya. Contoh gini, eh kamu, kita kita ada nih saya punya handphone deh. Handphone saya di depan saya. Ketika saya lihat begini, maka saya akan lihat Tio itu hanya setengah mukanya karena ketutupan sama handphone. Ini tuh luka saya, ya. Karena luka ini yang membuat saya punya pandangan tentang Tio yang setengah tadi. Nah, kalau misalnya udah ada luka, makannya sampah, makannya berantakan, makannya semaunya. Wah, udah ngantuk dia, ya. Maaf, maaf. Jadi itu nggak apa-apa. Itu nggak it's not helping. Jadi pertama kali itu beresin makanannya. Kalau saya bilang 1 sampai 3 bulan, jaga pola makan, jaga pola hidup. Kalau misalnya sudah benar, ya, tapi masih ada gangguan, mungkin ada dari yang lain. Yang paling gampang itu beresin pola pikirnya dulu. Ya, kalau saya, meskipun saya apa ya, spiritual itu sebenarnya hubunganmu dengan penciptamu. Saya bukan dukun, walaupun saya suka bilang saya dukun. Ya, mungkin mungkin saya ada lebih sensitif lah, lebih sensitif dalam artian saya bisa membantu teman-teman mencari root cause dengan lebih cepat, gitu. Ya, how? I don't know. Mungkin empati terlalu tinggi sehingga gampang menemukan root cause, I also don't know. Ya, kalau kamu mau menjalankan sendiri, sebenarnya aku pun sudah merencanakan loh, Tio. Ya, jadi gini, kan kalau misalnya di komunitas Gapside Indonesia itu kan ada kelas tanggal 30, ya, untuk belajar tentang gaps, tentang belajar tentang pola makan. Rekaman kelasnya pun banyak. Aku mulai bikin kelas yang Healing with Yura tanggal 31. Itu karena honestly itu karena banyak banget ketemu mak-mak stres. Ya, sampai saya bilang gini, kadang-kadang itu banyak loh, sampai adminku dimarah-marahin, nggak jelas, nggak B Hah? dimarahin. Yes, Hmm. ya. Terus aku bilang, adminku itu kayak anakku sendiri loh, aku bilang. Kalau dia salah, kasih tahu ke saya yang marahin. Jangan dimarahin, kasihan. Ya, apalagi kalau dimarahin yang bukan salahnya dia. Ya, aneh-aneh, aneh-aneh. Ya, dan akhirnya saya bilang gini, kayaknya boleh deh kita bikin kelas healing with Yura. Sebenarnya challenge-nya itu lebih challenging bikin kelas untuk psikis loh. Karena untuk menerapkan jadi satu modul itu nggak buat saya itu nggak terlalu gampang. Sama seperti kamu mau mau ngajarin Eli tentang manner, tentang rasa malu, tentang apa. Itu kan abstrak.
ya. Nah, terus dari Healing with Yura akhirnya oh aku bilang gini, kita bikinin tes deh, bikinin tes. Nah, tesnya ini nanti aku kasihin nih sekalian sama ibunya untuk mereka jalanin sendiri. Idealnya seperti itu, tujuannya seperti itu, maksudnya runutannya. Jalani pola makannya dulu, ya. Terus kalau pola makan itu coba cari kenali dari pikirannya. Karena sebenarnya everyone, bahkan kamu, bahkan saya itu tahu, iya ya, aku kayaknya punya luka ya di sini ya. Aku punya, nanti kan, tapi kan secara teori nggak tahu nih. Oke, teorinya itu dimasukin ke si kelas healing di Jura. Nah, nanti ada tesnya, dan tesnya itu nanti untuk itu, oh, nanti hasilnya, oke, kurang lebih aku masih apa? Ya udah, sering-sering Hmm. aja, nanti diulang lagi. Oh, kayaknya masih ada PR ini nih. Ini. Nah, aku sendiri pun juga masih a work in progress kok, pasca rawat jalan. Masih tetap beresin diri sendiri. Rawat jalan. Iya. Karena kalau misalnya saya tidak mewaraskan diri sendiri, saya nggak akan bisa bantu orang. Nggak akan bisa bantu orang. Iya, iya, iya. Itu ya kayak kayak misalnya kita kalau di pesawat kecelakaan kan kita harus pakai ini sendiri baru pakein punya anak atau Betul, keluarga gitu ya. betul, betul. Dan kalau saya tuh suka bilang gini, kan kita bantu membereskan traumanya orang. Ngomong kasarnya mah kayak kain lap. Kalau misalnya kain lapku kotor, gimana aku bisa ngelap orang untuk bersih? Jadi aku perlu memastikan aku tuh udah beres sama diriku sendiri, aku udah nggak apa ya, memang tujuannya itu mau bantu gitu ya, memang baru baru akan bisa jalan, akan ada hasilnya. Hmm. Bu, apakah ada tips buat ibu-ibu anak berkebutuhan khusus dalam memelihara kewarasan diri sendiri? Maksudnya Oh, selain dari ikut kelasnya Bu Yuni gitu ya. Maksudnya kayak apa kayak supaya supaya gak gila gitu loh Bu. oke, aku mau tambahin satu hal ya. Tommy itu pertama kali dia ngomong itu usia 4 tahun, 4 tahun lebih deh. Yang dia sebut itu katanya wawa. Wawa itu untuk apa? Untuk burung, untuk bebek, pokoknya semuanya dibilang wawa. Emaknya nggak dipanggil. Emaknya nggak emaknya nggak dipanggil. Karena ya sebelumnya itu kan saya tinggalkan dekat Eco Park kan. Jadi setiap setiap hari itu aku keluar masuk ke Eco Park gitu kan. Terus aku masuk ke Dufan untuk dia latihan, jalan, dengar suara dan segala macam. Nah, anyway, makanya dia lebih nyaman manggil manggil bebek sama burung dibanding nama emaknya. Nah, eh, umur 7 tahun itu Tommy itu belum belum komunikasi dua arah, ya. Dan dia itu komunikasinya itu bisa lebih lancar itu setelah aku menjalani pertama kali konseling. Aku nggak bohong. Pertama kali aku mulai belajar, ya awal-awalnya sebagai pasien juga sih ya. Awal-awalnya sebagai pasien juga gitu kan. Terus mulai gitu kan satu-satu. Aku dulu juga kan ada gangguan hormon. Gangguan hormon 10 tahun nggak mens, bayangin aja. Dokter Hmm. mana di Jakarta yang dokter mana di Jakarta yang ngetop yang belum aku pergiin. Udah sampai ke luar negeri pun aku udah pergi. Saking desperate, mau gimana lagi gitu kan. Aku jalanin perbaikan diri, eh, selain dengan gaps juga ya. Terus langsung gangguan hormon yang membaik. Terus si Tommy ya diajak ngomong dua arahnya bisa bisa lebih bisa itu. Nah dari situ ya udah kayak domino aja gitu. Domino. eh Dulu itu Tommy tuh umur 7 tahun kalau ditanya gini, what did you have for breakfast? Tadi pagi makan apa? Jawaban dia Thomas. Jawaban dia Thomas. Dan sampai sekarang, bahkan pokoknya bener-bener setiap kali saya beresin ya my inner work, I do inner work, dia akan lebih progressing. Sampai terakhir kali aku ambil apa ya untuk coaching class itu honest to say itu untuk Tommy, untuk Tommy. Sampai dia bilang gini, Mami, I don't like you now. You ask too many questions. Tapi ujung-ujungnya hari ini dia bisa belajar capcut,
Cakcut, CapCut, ya. Terus dia bisa kepengen pikiran mau cari duit sendiri, ya ada hasilnya. Kalau misalnya dibilang dari mana, jaga kewarasan dari mana, ya yang saya bisa itu cuma ya itu sharing apa yang saya pernah jalankan. Terus kalau misalnya dibilang bagaimana caranya untuk bisa mewaras, yang pertama itu ya punya teman kali ya. Makanya ada kelas Healing with Yura, ada apa itu salah satunya kan biar oh ya nih gitu kan bisa bisa ternyata gue nggak gila loh, ternyata gue nggak sendiri loh, banyak yang kayak begini gitu kan. Ya sih, aku kayak kan sekarang kan satu circle sama Sin sama Tere kan sama-sama ngegap semua tuh akhirnya. Terus jadi ya kita nggak kayak aneh sendiri gitu. Iya, iya dan eh, nanti ketika ini mungkin namanya bisa tapi boleh ya sebut nama Tere ya. Kayak Tere sendiri kan dia juga udah merasakan, ya merasakan. Tapi ya dia mungkin kan punya pemikiran dia sendiri untuk. Tapi kan ketika awal sesi itu kan progresnya bagus banget ke anaknya, ya. Dan untuk ongoingnya karena ya balik lagi dia kan sudah punya kacamata yang sebelumnya dia pakai, ya kan? Dan sekelilingnya pun menguatkan point of view yang dia pakai, sehingga ketika saya masuk dengan point of view yang lain, mungkin ada pergumulan di dalam diri dia. Mau tahu, tapi kok takut, mau jalanin, tapi kok Hmm. takut gitu kan? Nah, itu aku paham banget, ya. Kalau misalnya untuk Chin, tapi jangan disampaikan ke dia ya. Nanti ini kan rekamannya out. Enggak, nanti ini akan nanti ini akan aku Cut, edit. cut. Tapi enggak lah, nanti yang ini diedit aja. Yang Tere sama Chin itu dia di itu aja. Ya dia, diedit ya di. Nanti aku yang bantuin edit Editor. namanya Ardi. Ya. Kalau Chin itu aku mau ngomong gak tega ya. Chin itu dia masih terlalu kekeh. Dia masih terlalu kekeh. Luka dia itu banyak dalam dan dari kanan kiri. Ya. Dan mohon maaf ya, aku tuh dia teman kamu ya. Dan dia itu eh gengsinya tuh tinggi banget. Ya. Jadi kalau misalnya untuk dia mau merubah apa yang terjadi ke dia sekarang, dia ya perlu mau apa ya? Ya begitulah. Kalau dilanjutin jadi kayak begibah ya. Tapi ya, tapi di Chin itu dia dia kena anima animus. Mama papa. Traumanya tuh dari dua, ya. Traumanya dari dua. Kalau Tere udah mulai gembos banyak lah. Udah mulai gembos banyak. Tapi ya masih belum itu. Tapi ya entahlah, nggak apa-apa. Kasih kasih dia itu aja kan proses masing-masing orang kan berbeda. Kan aku kan nggak bisa bilang, oh caramu salah, caraku bener. Nggak juga. Ya Tuhan mau pakai dia seperti apa. Mhm. Karena kalau misalnya udah paham, udah ngerti tentang spiritual, it's never about religion. When you understand spiritual, kamu akan lebih tahu Tuhanmu. Aku cerita aja ya. Kamu tahu nggak tadi malam aku dibangunin jam 3. Hah, sama siapa? I don't know sama siapa. Aku dibangunin, aku dikasih tahu, ini loh. Ini ada lukamu di sini. Ini kamu beresin. Terus aku Oh, bangun, terus aku bilang gini, iya sih, that's my happiest moment. Terus aku bilang gini, dan oh, mendadak itu semua teori coaching itu aku lupa semua. Dan how gitu. Gimana caranya gini-gini? Terus dikasih tahu, pakai ini aja.
Ah ya bener juga ya. Beres. Beres, aku pipis, terus aku tidur lagi. Kalau kamu bilang apakah itu setan, nggak tahu. Aku ngerasanya itu Tuhan saya. Kalau Oh, enak misalnya, ya, aku juga mau. ya kalau misalnya kamu masih kekeh si melekeh dengan pikiranmu, dengan dirimu, bagaimana kamu nggak akan mengizinkan siapapun itu untuk membantumu? Emang enak dipakai sama Tuhan buat kerja, ditebalikin tahu gak lo hidup lo? Upside down, inside out. Kamu kan nggak tahu apa apa yang apa ya apa yang saya apa ya bukan bukan pengorbanan lah ya tapi Tuhan itu berbuat apa terhadap hidup saya untuk mempersiapkan saya sampai titik ini kan kamu juga nggak tahu apakah saya siap kagak tapi ya sudah ketika awal-awalnya ya udah berapa kali saya sebenarnya ini kembali lagi ya di nanti diedit ya di ada satu namanya MS Sutanto. MS Sutanto dia ngomong tentang ancestor healing ya. Dia bikin satu sesi per 1 jam 3,5 juta. Ilmu dia saya udah tahu. Ilmu dia saya udah punya. Tapi dia sekolah di Belanda dan saya belum bisa sekolah ke Belanda. Kenapa? Karena aku belum bisa gendong anak gua ke sana. Ya. Terus saya itu tiba-tiba aja, tiba-tiba eh, satu hari saya lupa itu hari apa. Terus tiba-tiba kayak bisa dapet gambaran. Oh ini loh, kan lukamu di sini, di sini, di sini. Soalnya papa gini, 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 gini. Dan aku cerita sama adekku, tahu nggak dek? Bla 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 bla. Ini karena begini, begini, begini. Dia nggak bisa terima. Ah lu gini, gini, gini. Cara ngomongnya karena frekuensinya nggak sama. Meskipun kita sibling, Hmm. tapi my awareness and her awareness is different. And how I see life and how she sees life is also different. Ya, terus ya sudah, gitu kan? Tapi kalau misalnya balik lagi tentang yang tadi ya spiritual itu kan, bagaimana ngejelasin? I also don't know. Tapi saya bisa kayak dikasih tahu aja gitu. Oh ini begini-gini loh, gini-gini gini. Eh, terus boleh-bolehnya, saya nggak tahu di hari yang sama atau besokannya, saya ke dokter gigi. Jadi gigi saya ada yang patah dan perlu dibongkar. Dibongkar itu sampai berdarah-darah. Tau nggak sih? Udah I cannot feel my face. Not only my mouth, I cannot feel my face karena dibius kan. Itu tiba-tiba tuh kayak bisa dapat dapat kayak insight aja. Ini loh, ini gini-gini dalam hati gue gini ya Allah Tuhan, gue lagi dibor ini gitu kan. Nah, ya mungkin ya seperti itu kayak misalnya ngomong sama kamu nih gitu kan. Oh, gini-gini gini kayak bisa mungkin dari sini. Saya nggak bisa tahu pasti, tapi mungkin dari sini, mungkin dari sini. Saya bilang mungkin. Itu aja sih. Kalau misalnya dibilang apa Tuhan apa aku juga mau kayak gitu ya mana ya it's not easy it's not easy gitu saya juga kagak minta gitu kan ya begitulah cuma sekarang kalau misalnya kayak doa apa segala macem ya doa sama Tuhan tuh kayak sama teman aja Tuhan ini gimana ya ini begini 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 gini gini gitu kan anxiety ada gak ada tapi kata Tuhan ya udah gini aja. Nanti dikasih kasih gambaran, makanya kayak nanti ketemu orang, ntar ada ide baru segala macam. Ya masalahnya kita itu perlu lebih apa? Legowo kah? Apakah? Apa istilahnya? Saya juga nggak tahu. Pentiumnya loading. Ya itu katanya kalau katanya Bu Yumi ini Pentiumnya belum sampai itu harus melalui perjalanan hidup dulu baru nanti bakalan Oh iya, kamu kamu waktu itu ada di grup 5 cm ya? iya. Nah, Tapi karena handphoneku memorinya udah penuh terpaksa uninstall Telegram. it's okay. Jadi kalau dulu itu
Bu, Bu, Bu Desi yang bilang, Bu Yuni, aku mau ke Jogja dan Solo. Aku mau cari tahu ancestorku. Ku bilang, lah lu deket Solo, Jogja. Gua kemana? Gue bilang gitu kan. Aku bercandaan sama dia. eh tapi aku juga nggak cari tahu. Aku nggak cari tahu. Terus tiba-tiba ketika ketika itu aku tuh bisa dapet. Contoh ya salah satunya tuh aku tuh bagaimana ya? Aku juga nggak ngerti. Tapi misalnya ini udah berselang lama dari yang Bu Desi ngomong. Terus aku dapet konten Instagram atau YouTube, aku nggak tahu. Bukan YouTube, TikTok atau apa, tentang perjalanan orang Hakka. Orang Hakka. Jadi orang Hakka ternyata, oh begini ya, mereka singgung sekali ya, menyedihkan sekali hidupnya. Oh ternyata begini ya, oh banyak dibully ya, oh ternyata dulu tuh hidupnya tuh susah. Makanya orang kayak sekarang itu banyak sekali yang pelit-pelit. Kenapa? Ya karena memang dari dulu hidupnya susah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terus Kok aku tiba-tiba, orang kayak aku tuh, hangin nih, sini nih, hatinya nih. Nah, terus aku dapet postingan dari Gabor Mate yang menjelaskan kalau misalnya orang-orang yang balik lagi nih ke muscle memory ya, muscle memory itu orang Yahudi deh yang dulu eh, dibunuh-bunuhin, apa ketakutan segala macam. Sampai sekarang itu pun mereka masih ada. Kalau misalnya dicek anak-anak cucunya itu ketika dicek mereka tuh ada a certain kayak a collective unconsciousness ya istilahnya tuh collective unconscious itu ada dan itu disebabkan oleh luka dari masa lalu. Dan sekarang dia bilang ini yang akan terjadi ke anak-anak orang Palestina. Enggak sekarang, tapi it will stay in their muscle memory sampai itu. Ngerti gak? Jadi kalau aku tuh suka bercanda, zaman sekarang itu Tuhan itu udah pakai teknologi. Jadi mereka mau 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 kamu belajar, pokoknya ada aja caranya. Nanti dikasih ini, saya oh iya. Kalau kamu aware, kalau kamu nggak aware ya enggak. Kalau kamu nggak aware ya cuma cuma kayak flipping aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu aware, then you start to connect the dot. Kalau misalnya ngomong sama mami saya begini, bisa ke gue gila. kalau aku sama adekku bu yang dikira gila, adikku yang nomor 3 tuh, itu sangat kayak evidence based, bla 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 gitu. Sebenarnya ada, sebenarnya ada. Tapi kamu mesti ngomong sama Pak Daniel, karena he is into it. Dia bahkan dulu itu, iya, karena saya nggak terlalu itu. Saya pokoknya apa ya? Saya nggak terlalu peduli ya. Maksudnya gini, saya ngajarin orang, orang mau denger syukur, nggak mau denger udah, sabodo teuing. Saya mau diserbu sama dokter labu siang pun apa I don't care. I don't care. Saya mau dari zaman dulu Bu, waktu saya yang main di komunitas. Nah, Ardi ini ke sama komunitas ya dia. Ardi, enggak, Hah? bukan. Ardi yang bantu saya ngedit, ya. Oh, tak pikir Ardi Boti itu. Bukan. Jadi ini kan aku ngedit ada yang bantu. Nah, temen Hmm. lama namanya Ardi. Dia ngikut aku dari Hmm. komunitas. Ya, dari Hmm. komunitas. Kemarin aku bilang minta tolong, aku bilang ini. Oke, siap, katanya gitu kan. Dia pun sudah berprogres banyak. Kemarin pas ngobrol itu aku bilang, wah kamu luar biasa, udah berprogres. Jadi ya kalau misalnya pesan untuk orang tua anak special need, ya, ya memang satu beresin badannya dulu, badan anaknya. Jalankan diet semampunya, ya. Jalankan terapi semampunya. Dan make sense. Yang pertama, jangan lompat-lompat terapi. Tapi juga jangan ngendon di satu terapi for years, forever, nggak pindah-pindah. Kenapa? Karena anak kita itu juga pinter. Ilmu terapisnya itu juga bisa dikuasai sama dia. Kalau misalnya semua ilmu terapis sudah dikuasai sama dia, maka tidak akan ada banyak progres lagi yang bisa didapatkan. Tapi jangan pindah-pindah juga. Paling sedikit 6 bulan. 6 bulan lalu diintrospeksi. Hasilnya apa? Ada hasil nggak? Kalau nggak ada, ya wes. 3 bulan sampai 6 bulan nggak ada, tinggalin. Ya. Jadi
Kayak saya, walaupun dulu saya menghomeschoolkan anak saya belajar ngajarin anakku sendiri, aku juga ambil kegiatan dan aku lihat ada progresnya nggak. Nah, seiring kita beresin anak, kita beresin ke diri kita sendiri. Kenapa? Salah satu masalah dari anak special need itu adalah duit. You will not have a lot enough money dah. You're gonna need more. You always need more. Perlu lebih banyak uang untuk ini, untuk itu, dan macam-macam. Ya, ada nggak orang yang kaya raya dan anaknya special need, udah dibawa sampai ke luar negeri segala macam? Ada. Hasilnya, hmm, nggak janji kakak. Ya, saya nggak akan sebut A, nggak sebut B, tapi uang pun tidak akan menjamin anakmu akan berprogres luar biasa dalam tanda kutip normal, ya. Tapi punya anak special need butuh uang banyak. Dan kalau misalnya kita sebagai orang tuanya, pikirannya masih bebeliet, nggak akan bisa cari uang secara maksimal. Ya, ya sudah. Kalau misalnya kita udah ngeberesin kita punya diri, jalur rezeki kita bisa lebih lancar. Satu, kita bisa lebih sejahtera hidup, kita bisa kasih anak kita lebih bagus, ya. Kitanya juga bisa lebih bahagia, lebih sehat. Ruginya di mana? Betul. Terus kalau misalnya itu Bu, hubungan sama pasangan kan kalau punya anak spesial ini kan lebih challenging lah ya. Ya maksudnya Hmm. kayak nggak umum gitu lah challenge-nya tuh. Gimana menjaga hubungan supaya harmonis dan tetap ada chemistry dengan suami? Ada tips kah? Kayaknya dengan atau tanpa punya anak special need, ya namanya hubungan antara dua manusia yang nggak ada hubungan no blood related is always going to be challenging. Ya, jadi dengan atau tanpa anak special need itu akan challenging dengan sendirinya. Dengan yang punya hubungan darah pun itu bisa challenging. Ya, betul nggak? Sama orang tua kita, sama kakak, sama adik gitu kan. Itu aja bisa challenging. Apalagi sama pasangan yang lain emak, lain bapak, lain rumah digedeinnya, lain cara pikirnya gitu kan. Jadi bukan hanya semata-mata karena punya anak special need. Yang bisa saya sampaikan adalah ketika punya anak special need atau punya anak in general lah ya, you need to have the same goals, punya tujuan yang sama. Ini anak mau kita ngapain? Ini anak mau dibawain kemana? Ini anak mau diarahin kemana? Kalau misalnya emaknya masih semangat semangat semangat, si ayahnya atau misalnya ini kejadian ya banyak banget di sekolahanku, apalagi untuk anak-anak yang sudah dewasa, ya belum lagi sama kepikiran. Ntar kalau misalnya kita udah mati gimana gitu kan? Nah itu nggak usah nungguin mati gitu ya. Sekarang anaknya diberesin dulu, dipersiapkan dulu gitu. Yang penting itu have the same goal, punya visi misi yang sama untuk anak ini. Ibaratnya kayak misalnya perusahaan mah visi misinya perlu perlu sama. Ini anak nih mau apa? Yang penting satu, mampu mandiri secara fisik. Oke, berarti saya nggak manjain, kamu juga nggak manjain. Saya kasih dia jalannya sendiri, kamu pun ngikut. Jangan saya suruh dia cuci piring, terus kamu marah-marah, bilang jangan, anak gue bukan pembantu, capek deh. Paham ya? Ya, pokoknya seperti itu. Visi misinya sama. Mungkin nggak usah pakai anak sebagai alasan deh gitu kan. Nggak usah pakai anak. Ya. Bagus. Ini Bu. Ya, tapi kan kebanyakan apa ya? Prakteknya mungkin kebanyakan itu beban ini tuh ditanggungkan ke ibunya. Ibunya itu yang 24 jam sama anak harus dituntut ya, ya kasih makan, ya didik, ya mandiin, sampai tidur lagi itu kadang-kadang tuh ada rasa iri sama pasangan karena dia bisa ya lebih bebas lah ya dalam tanda kutip gitu ya walaupun ya ada perjuangannya sendiri juga cuman apakah ada
apa ya, jangan buat kita ibu-ibu ini. Balik lagi, sebenarnya special need atau normal pun yang namanya anak itu identik urusannya emak, tugasnya emak, ya. Anak normal pun sama. Nggak ada dibilang, lu jadi bapak gimana sih nggak bisa ngurus anak? Tuh anak lu bla bla bla. Kagak. Selalu ngomongnya, lu jadi emak gimana sih nggak bisa ngurus anak? Lu ngomongnya seperti itu, gitu kan. Dan mungkin gini ya, secinta-cintanya kita sama anak, kita bisa lelah. Itu saya paham ya. Saya suka bilang, saya itu seneng sama anak kecil. Dan alasan saya menikah itu sebenarnya untuk punya anak. Punya anak gue nggak nikah. Ya, walaupun dikasih yang spesial pakai telur gitu ya sama Tuhan ya. Nah, eh take a break, ya, take a break. Dan perlu teamwork, oke? Kalau misalnya memangnya itu, oke, izin aja. Saya boleh nggak seminggu sekali atau gimana? Then you take a break for yourself. Just enjoy yourself apapun. Mau pergi makan restoran sendiri, mau nonton bioskop sendiri, walaupun itu mungkin nggak itu ya. Tapi ya itu, diomongin sih, ya. Ya kalau misalnya dibilang punya anak ABK ini emak yang begini-begini, kagak. Anak normal pun juga tetap tugas emaknya, ya. Tugas emaknya. Aku mau sekolah pun, mau ambil apa segala macam, aku juga sambil bawa anak, ya. Karena nggak lazim juga buat buat masyarakat kita emak-emak belajar lagi, sekolah lagi itu nggak lazim juga. Jadi juga itu nggak bisa jadi nggak mendapatkan support sebagaimana kita mau. Jadi ya kalau buat saya tetap teamwork. Kadang-kadang ada hal yang kita bisa, ada hal yang nggak kita nggak bisa, apalagi soal teknologi, ya. Anak udah mulai gede, gini deh, nggak usah susah-susah deh. Anakku kan laki-laki toh. Ketika akil balik, perlu menjelaskan segala sesuatu yang private. Lah misalnya emak ya kagak, kita serahkan, gitu kan. Tapi kalau misalnya soal yang, oh gini, anakku tuh kan udah mulai ngegebet cewek kan, dan ini udah berapa tahun sih gitu kan ngegebet cewek kakak dan emaknya kan super rigid ya kan emaknya kan super rigid ya wah aku tuh apa ya contoh ya ini contoh suamiku tuh paling tahu deh aku kalau misalnya ada cowok dulu ya genit-genit itu udah auto block udah auto ngeblok boro-boro ngajakin ngomong males gitu loh nah sekarang kalau misalnya yang kayak genit-genitan kayak gitu aku tuh enggak jadi udah itu tugasmu gitu kan aku nggak mau ikut-ikutan boro-boro gitu kan aku nggak I'm open ya ketika dia ngomong mami aku suka sama si ini dia she's my girlfriend misalnya gitu kan aku bilang aku ajarin she's a girl and she's your friend ya but she is not your boyfriend no she's not your girlfriend bukannya romantic relationship aku ajarin itu pelan-pelan ya kayak gitu-gitulah tapi kalau misalnya itu ada lah bagi tugas loh kalau misalnya lelah ya sebagai manusia itu wajar ya diobrolin ya Siap-siap. Thank you, Bu Yuni. Ini kita mau ngobrol sampai jam berapa ya, Bu Yuni? Nggak apa-apa terserah kah? udah selesai Masih udah ada selesai sih sebenarnya pertanyaannya. udah masih ada kalau bertanya boleh kalau Ada. misalnya enggak boleh Ini nih. Apa itu loh, Bu Yuni? Kan sekarang ini kan ada apa? Apa ya? Treatment apa detoxing for autism bla 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 itu loh. Yang biasanya pakai kayak zeolite itu. Gimana tanggapan Bu Yuni tentang itu? Colloidal I don't know. silver. eh itu kan memang tujuannya untuk detox ya untuk detox sebenarnya gini autism dan epilepsi itu mainannya orang pinter artinya apa artinya you go to different expert they say different thing kamu bagian otak dia bilang ini masalah otak kamu ke bagian perut dia bilang ini bagian perut
saya sendiri pun ada keterbatasan untuk tahu, oh ini gara-gara gini, gini, gini. Yang saya tahu itu, satu, kamu beresin dulu badannya, ya, beresin pikirannya. Kalau misalnya detoxing tentang pakai metode A, metode B, itu kan termasuk dengan beresin badannya. Kalau misalnya memangnya make sense, itu yang kamu yakini, then why not? Ilmu dan teknologi itu kan berkembang terus, ya. Ilmu dan teknologi berkembang terus. Ada yang bilang stem cell, ada yang bilang ini segala macam. Kalau buat saya, oke. If it makes sense to you, jalanin. Tapi segala sesuatu itu kan pasti kan ada plus minusnya. Ya. Fecal transplant salah satunya. Kalau fecal transplant buat saya itu harmless ya. Buat saya itu harmless. Saya mau ngejalanin sih sebenarnya. Tapi nggak tahu donornya siapa gitu kan. Terus, apa ya? Saya itu sebenarnya itu ya kayak coaching. Coaching itu kan nggak pernah ada kan, coaching untuk anak autis. Mungkin nanti saya kali ya, jadi coach untuk anak autis. Nggak, maknya aja sini saya ajari. But it works kok, it works. It really works. Kalau itu Bu, hyperbaric ya sama sih ya. Pendapat Bu Yuni ya sama ya tentang itu. Maksudnya kalau misalnya merasa oke ya jajal gitu ya. Hyperbaric chamber. Buat saya itu make sense. Itu saya make sense, itu make sense. Sebenarnya itu aku mau coba. Sebenarnya depan rumahku ada, tapi Eh, nggak tahu kenapa saya belum ke sana. Bener, depan rumahku ada, tapi nggak tahu kenapa nggak pernah ke sana. Terlalu apa ya? Nggak tahu, mungkin mungkin belum merasa urgent sehingga belum mau nyoba ya. Ada sih. Daerah tempatku itu kalau nggak salah ada dua. Ada dua. ini terakhir mungkin ya Bu Yuni ya. Ya, What is your life purpose? life purpose saya. Yang pertama, mempersiapkan Tommy agar dia bisa hidup eh, di atas dengan kemampuan dia sendiri. Kalau buat saya, ya puji Tuhan sih ya. Saya sih udah happy-happy aja, udah ngerasain nikmatnya dunia apapun itu gitu kan. Ya sekolah ya udah, kerja ya udah. Saya suka jalan-jalan, jalan-jalan juga ya udah, apalagi. Saya mau mati tuh merem. Nggak usah melotot mikirin ntar anak gue gimana gitu ya. Ya, walaupun banyak yang bilang lu nggak punya iman. Iya, saya punya iman sampai sampai saya do my best. Setelah itu saya serahin lagi ke penciptanya, terserah. Ya, dan itu pun saya ngomongin ke Tommy. Mami cuma bisa dampingi kamu sampai selama mami masih hidup. Kalau mami sudah tidak ada, you're on your own, ya. Mau bagus, mau jelek, itu di tanganmu sendiri itu. Dan itu sering saya ngomongin ke dia. Terserah dia mau nyerapnya berapa persen, dia mau ngertinya berapa persen, sabodo teuing. Yang penting udah saya ngomongin. Ya, sedikit banyak kan mungkin masuk juga ke dia punya pikiran. Yang kedua, dari tanggung jawab utama saya sebagai mamah, ibu, ya, ya saya punya anak banyak. Salah satunya Eli, ya, ya kan, punya Gaps Diet Indonesia, punya sekolah Malika, terus ada lagi ini segala macam. Ya itu seperti jadi eh, membantu. Kalau kalau slogannya Gaps Diet itu kan helping Indonesia one family at a time ya. Nggak tahu tuh bahasa Indonesianya gimana, saya bingung ya pokoknya gitulah ya. Karena eh, saya punya punya apa sih ya, punya punya kepedulian aja gitu loh. Eh, Kalau kamu mungkin melihatnya dari anak-anak ini pokoknya jangan sampai divaksin. Ketika dia divaksin, maka dia akan punya gangguan dan seterusnya, ya kan? Itu kan kamu punya belief yang kamu yakini dan itu yang itu. Saya nggak bilang iya, saya nggak bilang enggak, ya. Eh, saya merasa kalau misalnya orang tua, ya.
Mau deh ganti isi piringnya sedikit, ya, pelan-pelan. Kalaupun terus ASI, ASI itu, waduh, aku tuh paling sensitif kalau misalnya orang tua tuh ASI. Saya bilang gini, ASI itu berharga. Kalau misalnya anakmu amit-amit deh ya ada gangguan. Kalau misalnya kamu ASINya lebih lama, maka gangguan anakmu itu bisa lebih ringan. Ya, kayak misalnya kita jadi temannya emak-emak untuk mereka berprogres aja itu sudah bring happiness buat saya. Yang lain-lainnya bonus. Thank you Bu Yuni. Sama-sama. Ada lagi? Udah sih.